Pemirsa, seorang pria tewas dikeroyok massa dan sepeda motornya dibakar usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Tangis anak perempuan korban pecah saat jasad sang ayah akan dimakamkan. Di kerumunan orang-orang, seorang bocah perempuan terlihat memanggil-manggil ayahnya yang sudah tak bernyawa sambil menangis. Momen pilu putri bungsu korban menangisi jenazahnya itu viral di media sosial. Tangisan seorang anak perempuan di depan jasad sang ayah menjadi gambaran pilu tragedi yang mengguncang warga. Ayahnya tewas setelah diamuk massa usai diduga melakukan pencurian ayam di wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Jumat dini hari. Tak hanya itu, massa juga membakar sepeda motor yang juga digunakan korban. Hingga kini polisi masih mendalami kronologi lengkap serta motif di balik peristiwa tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala Staf Rumah Tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas di sebuah klinik. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah ditemukan tewas tak wajar. Korban tewas dengan mulut berbusa. Korban sempat dilarikan ke sebuah klinik. Korban juga sempat ke rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru dan dinyatakan telah meninggal dunia. Dikabarkan Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Almarhum Sutrimo dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah dengan dugaan tak wajar, Minggu malam polisi mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedatangan polisi untuk melakukan serangkaian penyelidikan dengan pengecekan lokasi dan olah TKP. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi meninggalnya Sutrimo, kepala urusan rumah tangga mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Para penyidik kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyidik kepolisian membawa beberapa alat pendukung termasuk memasang garis polisi di sekitar lokasi. Polisi membawa 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi dan diduga milik almarhum Sutrimo. Ibu pernah nggak sama yang pingsan itu? Nggak tahu. Tapi pernah ngeliat di sekitaran Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Oh. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya, Bu? Udah lama lah. Tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Oh, tapi ada yang nunggu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari lokasi, KPK mengamankan uang tunai sebesar 4 miliar rupiah. Penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu ini berjalan selama 7 jam. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Selain rumah Noprisman, KPK juga menggeledah kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah. Penggeledahan sebagai bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari. Tobari diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek. Dari KPK mendatang ke rumah salah seorang warga dan saya dipanggil untuk menghadiri penggeledahan itu. Jam berapa mulainya itu, Pak? Saya datang pukul 9. 9 malam ya, mereka datang ya. itu.
Pasca viral, pemirsa, salah satu sekolah dasar negeri di Grobogan akhirnya mendapat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pasalnya, sebagian bangunan kelas sekolah sudah ambruk hingga membahayakan keselamatan siswa. Kondisi bangunan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Teguwanu, Kabupaten Grobogan memprihatinkan setelah salah satu atap ruang kelas roboh. Akibatnya, kegiatan belajar mengaji terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, musola, hingga ruang guru yang disekat. Sebelum nanti direvitalisasi, sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jawa Tengah berikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk perbaikan. Kami menggunakan dana UBZ, ya semampu kami, kurang lebih berapa 50 juta kami berikan untuk membantu sebagian yang rusak. Kalau semuanya keseluruhan nanti yang 4 lokal bahkan 5 lokal itu nanti akan dibantu dengan dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Sebelumnya, ratusan siswa SD Negeri Tanggirejo Grobogan terpaksa menikmati makan bergizi gratis di halaman sekolah sejak beberapa bulan lalu. Kerap kali angin kencang yang membawa debu jalanan menerjang anak-anak yang tengah menyantap makanan. Mereka terpaksa makan di halaman karena kondisi sekolah rusak berat. Bahkan April lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Kondisi bangunan sudah tidak layak, bahkan membahayakan jiwa karena termakan usia. Yang roboh ada 2 ruangan, Mas. Tapi memang dari ujung selatan dan sampai utara itu ada 4 ruangan. Yang mulai roboh dulu di bulan Januari itu kan kelas 6. Terus di bulan April di kantor guru itu. Terus ke utara ini sudah pada mengkelung. Jadi saya tidak berani untuk menempatkan anak-anak dalam proses pembelajaran di situ. Nggak bisa dipakai. Terus belajar mengajarnya gimana? Di kelas yang Kelas mana? 1, 2, 3. Bergantian. Ya sama musola. Berarti setiap pagi seperti ini makan di luar ini. Iya. Nyaman nggak? Enggak. Gimana? Kena debu seperti itu? Iya, kena. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun mengimbau seluruh pemerintah daerah agar lebih responsif mendata kondisi bangunan sekolah yang sudah tua atau alami kerusakan berat, sehingga kejadian serupa dapat dicegah sejak dini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta anggarkan 48,1 miliar rupiah untuk perbaikan SD Negeri Kebayoran Selatan 09 yang disebut tak terurus selama 2 tahun. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pemerintah akan berkomitmen untuk mengawal langsung revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09. Pramono menyebut renovasi terakhir sekolah dilakukan pada 2011. Ia menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan untuk membangun 22 sekolah pada 2026. Namun akibat kebijakan pemotongan dana bagi hasil DBH, hanya 7 sekolah yang bisa dilakukan perbaikan tahun ini. Dari 7 sekolah yang akan dilakukan perbaikan tahun ini, salah satunya SDN Kebayoran Selatan 09 dengan anggaran 48,1 miliar rupiah. Karena saya tidak mau ini terulang kembali, maka akan ada tim pengawas dan tim inventarisasi supaya tidak terjadi kembali seperti yang sekarang ini. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan mengawal proses revitalisasi sekolah di Indonesia. AHY mengecek langsung hambatan-hambatan dalam proses revitalisasi. Intinya kami akan terus mengawal proses revitalisasi termasuk renovasi sekolah-sekolah di Indonesia di semua daerah. Yang di depan memang Kementerian Pekerjaan Umum bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekolah rakyat itu Kementerian Sosial. Jadi kami ingin memastikan bahwa semua sekolah pada akhirnya semakin layak. Sebelumnya diketahui bangunan SDN Kebayoran Selatan 09 roboh 2 tahun lalu. Akibatnya para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.